Baik Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sudah pukul jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, mungkin untuk sosialisasi terkait dengan program digitalan dan juga tutorial pendaftaran pada platform digitalan, mungkin sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan kita secara daring pada pada siang hari ini. Izin Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian sudah pada makan belum? Sudah istirahat ya semuanya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar tak semua Bapak Ibu? Baik-baik, Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik-baik. Belum Alhamdulillah. istirahat Pak, masih di sekolah. Oh, masih ada yang belum istirahat ya. Ya, oke, baik. Nanti mungkin bisa kita percepat saja ya untuk sosialisasi dan juga tutorial kita pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini dan berkumpul bersama-sama di Zoom untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program digitalan dan juga tutorial pendaftaran. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan untuk seluruh insan manusia dari setiap generasi. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, agenda kita pada siang hari ini, saya selaku perwakilan dari penyelenggara mungkin nanti akan mensosialisasikan terkait dengan Kirain. program digitalan itu sendiri. Tapi sebelum memulai, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ada Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti pelatihan ataupun program dari digitalan di tahun-tahun sebelumnya? Coba Belum. direspon. Ada yang sudah, Pernah ada yang belum. Pak, Oh iya, digital baik. talent. Belum, Pak. Digitalen. Nah, Oke, yang di baik. Kabupaten Oke, Belum Banteng. pernah. siap. Belum Berarti, pernah, Pak. oke, baik. Terima kasih atas antusiasmenya. Jadi, ternyata masih ada yang belum pernah, ada juga yang Kami sudah pernah, ada yang pernah mengikuti data science ya, Ibu Haryanti. Oke, baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena masih ada yang belum pernah mengikuti pelatihan terkait dengan program digitalan, jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan program kami. Jadi, ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Digitalan ini merupakan salah satu program pengembangan SDM dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mana menyasar berbagai kalangan. Jadi tidak hanya pelatihan pelatihan-pelatihan ini tidak hanya menyasar pada guru-guru saja, tapi berbagai kalangan juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis IT yang disediakan oleh kami. Izin sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? sampai 27. Terdengar Pak. Dengar. Dengar Oke, dengan baik. jelas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi, program digitalan ini merupakan program pengembangan SDM dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyasar berbagai kalangan. Salah satunya adalah pelatihan untuk para guru-guru seperti yang akan kita laksanakan di tanggal 24 nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, saya izin lanjut. Saya izin lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi em, eh, kami selaku UPT penyelenggara UPT Balai Besar Pengembangan SDM Komdiji Makassar, Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Nah, jadi rencananya di tanggal
24 Februari di tanggal 24 Februari nanti kita akan melaksanakan tiga tema pelatihan berbasis IT, yaitu ada video production for government campaign, kemudian ada pula pemanfaatan AI di pemerintahan dan juga visualisasi data. Saya izin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah mengetahui tema pelatihan apa yang Bapak Ibu yang akan daftarkan nantinya? Sudah tahu daftar namanya ya? Dan penempatannya akan mengikuti pelatihan yang mana? Iya, sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, Oke, Bapak. Ini soal Pak dan Joko. oke, baik. Nah, Sudah, kita Pak. Ya, terima kasih. Oh, Pak, Oke, apa? kita, Hai. ya, baik. Kalau begitu kita lanjut saja, langsung lanjut ke bagaimana tutorial pendaftaran di platform digitalan ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang sudah pernah memiliki akun digitalan, sudah pernah mengikuti pelatihan dari kami sebelumnya. Nanti mungkin bisa disimak karena pada tahun 2025 ini ada hal yang baru yang kami masukkan dalam prosedur pendaftaran di platform digitalan. Jadi saya izin eh, share screen dulu ya Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendaftaran nanti, saya akan mengirimkan Linktree, di mana Linktree ini akan berisi link-link penting yang Bapak Ibu sekalian bisa akses pada saat mendaftar nantinya. Jadi Linktree ini adalah kumpulan link-link yang dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses pendaftaran. Jadi saya izin share ke grup WA-nya dulu ya. Nggak mungkin. Nah, belum ya? Oke. Hah? Oke, izin Bapak Ibu, apakah tampilan share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk prosedur pendaftaran di platform Digitalen itu nanti kami rangkum dalam Linktree ini. Linktree ini kami khususkan untuk eh, pelatihan yang Bapak Ibu sekalian akan ikuti. Jadi di sini akan termuat panduan pendaftaran, kemudian tutorial microskill. Nah, microskill ini merupakan hal yang baru di tahun 2025 ini. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian ada halaman awal pada saat Bapak Ibu sekalian mengakses pertama kali Digitalen. Kemudian nanti ada microskill tiap tema. Jadi perlu digarisbawahi bahwa microskill untuk tiap tema pelatihan itu berbeda-beda. Jadi Bapak Oke, saya lanjut. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian harus mengingat tema pelatihan yang Bapak Ibu sekalian akan ikuti. Oke, saya izin buka untuk panduan pendaftaran GTA tahun 2025. Oh ya, satu lagi Bu yang Bapak Ibu yang mau saya jelaskan adalah akademi yang akan kita ikuti itu namanya adalah GTA. Jadi di dalam program Digitalan ataupun program pengembangan SDM dari Komdigi ini ada berbagai macam akademi. Nah, akademi-akademi ini ada yang menyasar untuk UMKM, kemudian ada yang menyasar untuk para siswa, kemudian ada juga yang menyasar untuk mahasiswa dan juga ada yang menyasar untuk ASN ataupun guru-guru di instansi pemerintah. Oke, jadi uh, akademi yang menyasar untuk ASN ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan dinamakan GTA atau Government Transformation Academy.
Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk panduan pendaftarannya. Oke, oke, Bapak Ibu sekalian, apakah telah tampil untuk panduan pendaftarannya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, saya ulang share screen dulu kalau begitu. Oke, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Iya, Udah, sudah, Pak. Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Sudah. Sudah. Oke, siap. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah panduan pendaftaran Digital Talent Scholarship tahun 2025. Nah, pertama yang akan kami sampaikan adalah situs resminya kami. Jadi untuk mengakses situs resmi dari Digitalan ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya di digitalan.komdigi.go.id. Jadi jika ada link lain selain situs resmi kami ini, mohon untuk diperhatikan secara baik-baik. Uh, Kami juga punya short link khusus untuk Kementerian Komunikasi dan Digital, tapi itu alamatnya seperti yang ini Bapak Ibu. Ada s.komdigi.go.id. Jadi selain dari dua link ini, uh, maksud kami dua link ini merupakan situs resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk program digitalan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian untuk step by step-nya. Jadi di sini termuat ada 4 tahap ya Bapak Ibu. Jadi tahap pertama itu adalah tahap buat akun digitalan. Kemudian tahap yang kedua adalah micro skill. Nah, ini merupakan tahapan baru di tahun 2025 ini. Kemudian di tahapan yang ketiga adalah daftar pelatihan. Kemudian yang tahap keempat adalah menunggu informasi terkait dengan pelatihan. Oke, kita lanjut ke tahapan yang pertama. Tahap pertama adalah buat akun digitalan. Nah, ini merupakan halaman awal Kasih dari hujan. ini merupakan halaman awal dari Baik, kita seri eh, kita empat tak leh. Lihat kedai. Wasek. Di mana? oke. Izin Bapak Ibu sekalian saya lanjut ya. Ini merupakan halaman awal dari platform digitalan Komdigi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mengklik dari link yang ada di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan halaman awal dari digitalan. Nah, apa langkah pertamanya, Bapak Ibu sekalian? Di sini ada dua opsi pilihan untuk mulai berselancar di platform digitalan. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa memilih login ataupun daftar. Apa perbedaannya? Nah, untuk login ini diperuntukkan bagi peserta peserta yang sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Jadi, memang sudah mempunyai akun digitalan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk daftar itu diperuntukkan bagi para calon-calon pendaftar atau calon peserta yang baru akan mendaftarkan atau membuat akun digitalan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan di sini kita akan membuat akun terlebih dahulu karena semua akses yang terdapat di eh, platform digitalan ini membutuhkan akses akun. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian telah memiliki akun digitalan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftarkan dan membuat akun digitalan? Nah, ini adalah tampilan awal pada saat Bapak Ibu sekalian akan login ataupun daftar pada platform digitalan. Nah, tampilan sebelah kiri ini merupakan tampilan menu login jika Bapak Ibu sekalian sudah punya akun. Sedangkan tampilan di sebelah kanan ini merupakan tampilan menu daftar ketika Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun digitalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru mau mendaftar dan membuat akun digitalan, pastikan email yang Bapak Ibu masukkan di sini itu aktif dan dapat menerima email masuk. Kemudian passwordnya juga diperhatikan. Jadi passwordnya di sini adalah password akun ataupun password yang Bapak Ibu sendiri buat untuk
Ini apa saya memiliki ada Zoom dulu. akun Digitalen Jangan ini. ada yang keluar dulu ya. Izin Bapak Ibu sekalian, eh, dan untuk mic-nya disterilkan dulu ya, biar bisa langsung saya jelaskan dulu. Oke, saya lanjut. Untuk daftar pelatihan itu diawali dengan membuat ataupun registrasi akun Digitalen. Nah, seperti yang telah kami tampilkan di sini, ada Lihatnya apa Zoom? ada kolom email, kemudian password, kemudian daftar. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian memiliki email yang aktif, kemudian silakan membuat password sendiri. Yang penting memenuhi dari persyaratan yang di sini. Passwordnya minimal 8 karakter, merupakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Kemudian jangan lupa mencentang checkbox yang ada di sini. Lalu pilih daftar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian telah memiliki akun Digitalen, nanti akan ditampilkan kembali ke halaman awal untuk platform Digitalen. Sedangkan Bapak Ibu sekalian yang baru membuat akun Digitalen, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk memverifikasi emailnya terlebih dahulu. Makanya tadi saya ingatkan, pastikan emailnya merupakan email yang aktif dan dapat menerima pesan masuk, karena nanti di emailnya Bapak Ibu sekalian akan dikirimkan kode OTP yang merupakan kode verifikasi untuk mengaktifkan akun Digitalen dari Bapak Ibu sekalian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan cek pesan masuk di email masing-masing, kemudian dimasukkan 6 digit kode OTP untuk memverifikasi akunnya. Nah, setelah berhasil verifikasi, Bapak Ibu sekalian nanti akan diarahkan untuk mengisi formulir data pokok. Jadi, mohon diisi semua kolomnya dengan benar. Nah, tampilan untuk formulir data pokoknya itu seperti apa? Jadi, seperti ini. Nah, formulir data pokok ini memuat data-data Bapak Ibu sekalian, seperti data diri, kemudian domisili, dan juga pekerjaan. Nah, kenapa hal ini diminta untuk dimasukkan pada saat pendaftaran? Karena untuk menghindari ketimpangan ataupun data double saat melakukan pendaftaran. Karena biasanya ada beberapa kasus, ada peserta yang mendaftar menggunakan nama yang sama, sehingga agak sulit teridentifikasi untuk masing-masing pesertanya. Jadi kita membutuhkan data-data lain sebagai pembeda. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu sekalian silakan memasukkan nama lengkap, kemudian NIK, kemudian nomor handphone yang aktif, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat domisili, dan juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sekalian memasukkan nama lengkap, kemudian NIK-nya, silakan untuk melakukan validasi data Dukcapil. Jadi, data-data kami ini terintegrasi dengan database dari Dukcapil. Jadi, pastikan nama lengkap yang Bapak Ibu masukkan itu sesuai dengan NIK-nya. Nah, biasanya ada kasus di mana terdapat keterangan di sini bahwa nama, kemudian NIK, dan juga tanggal lahir itu tidak sesuai. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian, jika terjadi hal tersebut, eh, jika namanya memuat gelar, silakan gelarnya ditanggalkan dulu. Jadi hanya memuat namanya saja, kemudian nama, NIK, dan tanggal lahir. Kemudian dicoba lagi. Biasanya setelah percobaan ini, nanti validasinya berhasil. Nah, setelah memasukkan data ini, eh, Bapak Ibu sekalian berhasil membuat akun digitalan. Jadi tahap pertama sudah selesai. Karena tahap pertama adalah untuk memastikan Bapak Ibu sekalian semuanya memiliki akun digitalan sebelum mendaftar di pelatihan. Eh, Oke, Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, tahapan yang kedua adalah microskill. Nah, microskill ini merupakan hal yang baru di tahun 2025 ini karena microskill ini merupakan nama keren dari pembelajaran mandiri. Tujuannya apa? Kami mengadakan microskillnya ini. Jadi microskillnya ini eh, bertujuan supaya Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke pelatihan Bapak Ibu sekalian mempunyai dasar-dasar ilmu terkait dengan pelatihan yang akan diselenggarakan. Jadi Bapak Ibu sekalian eh, bisa menambah wawasan ataupun menambah ilmu ataupun pengetahuan terkait dengan pelatihan. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya kan biasanya setelah membuat akun Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendaftar ke tema pelatihan. Sedangkan kami eh, mendapatkan evaluasi ada beberapa peserta yang selama tahun-tahun sebelumnya itu seperti tidak memiliki pengetahuan dasar terkait dengan tema pelatihan yang akan diikuti. Nah, itu eh, sepertinya bisa menghambat pemahaman peserta pada saat pelatihan. Nah, dengan adanya microskill ini, jadi Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan nanti akan diberikan pemahaman dasar terkait dengan tema pelatihan yang Bapak Ibu akan ikuti. Nah, untuk tampilan microskillnya akan seperti ini. Ketika Bapak Ibu sekalian telah berhasil membuat akun Digitalen, Bapak Ibu sekalian silakan melihat di bagian menu atas. Di situ akan ada menu home sampai menu tentang kami. Nanti silakan dipilih menu microskill. Nah, ini merupakan tampilan dari microskill. Hanya saja di dalam microskill ini termuat eh, materi-materi pembelajaran mandiri yang bisa Bapak Ibu akses sesuka hati. Namun, yang perlu menjadi catatan bahwa eh, terdapat learning path. Ketika Bapak Ibu sekalian ingin mendaftar pada tema pelatihan tertentu, ada yang dinamakan dengan learning path. Nah, learning path ini apa? Nah, learning path ini merupakan acuan alur pendaftaran. Nah, dalam learning path, Anda akan mengetahui tema microskill apa yang harus Anda selesaikan jika ingin mendaftar pada tema pelatihan tertentu. Nah, sebagai contoh, di tanggal 24 nanti kita akan mengadakan pelatihan dengan tema pelatihan pemanfaatan AI di pemerintahan. Kemudian ada tema video production for government campaign dan juga ada tema visualisasi data. Nah, jadi ini merupakan hal yang penting yang Bapak Ibu harus ingat. Jadi micro skill yang ada di tampilan sebelah kiri ini berpasangan dengan tema pelatihan eh, yang bisa Bapak Ibu daftar yang di sebelah kanan. Sebagai contoh, untuk mendaftar di tema pelatihan pemanfaatan AI di pemerintahan, maka tema microskill yang harus Bapak Ibu selesaikan adalah dasar-dasar implementasi kecerdasan artifisial. Jadi pasangan dari microskill dan tema pelatihan ini harus Bapak Ibu ingat. Untuk akses dari panduan pendaftarannya ini silahkan dicek ada di Linktree. Jadi semuanya sudah kami rangkum secara lengkap di Linktree tersebut. Jadi ketika nantinya Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesulitan pada saat mendaftar, silakan sering-sering saja untuk mengecek informasi-informasi apa yang ada di Linktree. Nah, karena tema pelatihan kita adalah pemanfaatan AI di pemerintahan, maka microskill yang Bapak Ibu sekalian harus selesaikan adalah dasar-dasar implementasi kecerdasan artifisial. Begitu pula dengan video production for government campaign. Nah, untuk tema pelatihan video production ini, microskill yang harus diselesaikan adalah prinsip-prinsip video content creator. Jadi jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak Bapak Ibu sekalian ketika contohnya ingin mendaftar di video production for government campaign, jangan mengerjakan yang dasar-dasar implementasi kecerdasan artifisial karena ini nanti larinya akan ke tema pelatihan yang berbeda.
Oke, mungkin sampai sini paham ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi yaitu visualisasi data. Nah, untuk untuk tema pelatihan visualisasi data ini, micro skill-nya itu adalah pengantar sistem pemerintahan berbasis elektronik atau pengantar SPBE. Oke, Bapak Ibu sekalian sampai sini sudah paham ya untuk micro skill-nya. Soalnya di bagian sini merupakan hal yang penting dan juga menjadi hal yang baru di tahun 2025 Ada ini. Jim Jadi, Pranto? jadi Ada memang itu dia. di tahapan ini Bapak Ibu sekalian harus cermat dan juga teliti. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu sekalian telah menemukan pasangan dari tema pelatihan dan juga micro skill yang Bapak Ibu sekalian akan kerjakan, silakan memilih micro skill tersebut dan pilih daftar sekarang. Tapi sebelum itu pastikan micro skill yang Bapak Ibu pilih itu sudah benar. Nanti setiap Bapak Ibu sekalian memilih tema micro skill yang ditampilkan pada halaman Digitalen, nanti akan dimuat informasi terkait micro skill tersebut. Jadi pastikan dulu bahwa micro skill-nya itu sudah sesuai dengan tema pelatihan yang akan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu daftarkan nantinya. Nah, di tahapan ini bagi Bapak Ibu sekalian yang sebelumnya sudah memiliki akun Digitalen, Bapak Ibu bisa langsung memilih daftar sekarang. Tapi jika Bapak Ibu sekalian baru mempunyai atau baru memiliki akun Digitalen, di sini nanti akan ada satu langkah tambahan untuk memverifikasi kode OTP melalui nomor handphone. Jadi pastikan nomor handphone yang diisikan pada saat mengisi data diri di awal tadi itu bisa menerima kode OTP. Oke, selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya adalah tampilan jika berhasil mendaftar microskill. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian telah memastikan microskillnya sudah sesuai dengan tema pelatihan yang akan Bapak Ibu sekalian ikuti, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah tampilannya seperti ini, silahkan untuk mengakses materinya. Nanti di sini ada pilihan untuk akses materi. Nah, setelah berhasil mendaftar microskill, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan untuk ke platform khusus untuk mengakses materinya yang dinamakan Learning Management System ataupun LMS. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan LMS, nanti uh, pengoperasiannya hampir sama seperti LMS yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah temukan sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Learning Management System atau LMS. Jadi, karena Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun Digitalen, silakan Bapak Ibu sekalian masuk dengan akun DTS. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian telah berhasil masuk ke akun DTS, nanti akan ditampilkan daftar materi-materi apa saja yang harus Bapak Ibu selesaikan dalam rangka pembelajaran mandiri. Jadi, untuk materi-materi ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya materinya beragam. Ada yang merupakan video pembelajaran, ada yang merupakan file dokumen, ada juga yang merupakan file presentasi dalam bentuk PowerPoint. Nah, itu semuanya diselesaikan secara berurutan dari awal sampai akhir, karena materi-materinya sudah kami setting, tidak bisa melompat dari materi satu ke materi yang lain. Jadi, semuanya harus diselesaikan secara urut dari awal hingga akhir. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan seluruh materi yang ada di dalam LMS ini, Bapak Ibu sekalian berarti telah dinyatakan. Kita yang malu-malu, padahal dia yang meminjam. Oke, ketika Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan seluruh materinya ini dari awal sampai akhir, berarti Bapak Ibu sekalian telah dinyatakan untuk menyelesaikan microskill dan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap daftar pelatihan.
Tapi izin Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke tahapan daftar pelatihan, saya akan menjelaskan sedikit lagi terkait microskill karena memang ini microskill ini merupakan hal yang baru. Jadi memang kami harus mengkampanyekan microskill ini supaya Bapak Ibu sekalian nanti terbiasa dengan pengoperasian dari microskill ataupun LMS. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen lagi terkait dengan cara menyelesaikan microskill ataupun pembelajaran mandirinya. Nah, jadi untuk cara eh, ataupun tutorial microskill ini juga terdapat di link tree-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti jika di dalam panduannya penjelasan terkait microskill-nya ini masih belum lengkap, silakan untuk mengakses yang tutorial microskill-nya ini. Nah, nah, ini merupakan tampilan awal dari ketika Bapak Ibu sekalian mengakses microskill-nya. Jadi pastikan judul microskill yang ditampilkan itu sesuai dengan microskill yang Bapak Ibu daftar. Nah, di sini merupakan daftar dari materi pembelajaran mandiri. Nah, sebagai contoh, jika terdapat video pembelajaran seperti ini, berarti Bapak Ibu sekalian harus menyelesaikan materi terkait video tersebut dan memutarnya dari awal sampai akhir. Dan video pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa di-skip ataupun dilangkah-langkahi. Hanya saja bisa dipercepat melalui icon yang mirip speedometer di sini. Nah, satu-satunya cara untuk mempercepat pemutaran videonya itu menggunakan kecepatan pemutaran di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan Bapak Ibu sekalian, oke, untuk memastikan Bapak Ibu sekalian menonton videonya dari awal hingga akhir, videonya ini kami setting untuk tidak bisa di-skip. Karena video-video pembelajaran ini membahas tentang materi-materi pembelajaran mandiri yang sedang Bapak Ibu akses nanti. Nah, di dalam video pembelajaran ini terdapat pula beberapa icon yang sangat penting dan sangat krusial untuk Bapak Ibu ingat. Yang pertama itu adalah checkpoint. Jadi di garis pemutaran video nantinya, video pembelajaran nantinya itu akan terdapat beberapa, kadang akan memuat beberapa tanda titik yang merupakan checkpoint. Nah, checkpoint ini berisi tips-tips ataupun informasi tambahan terkait dengan video pembelajaran yang sedang Bapak Ibu akses. Kemudian ada pula bulat ataupun tanda bulat besar yang ada di dalam video pembelajaran sebagai contoh seperti ini. Nah, di dalam bulat ini terdapat satu kuis yang membahas tentang video yang sedang diputar. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, silakan menyimak videonya. Jika Bapak Ibu sekalian menyimak videonya, saya yakin kuis yang ada di sini dapat Bapak Ibu jawab. Pun jika jawaban Bapak Ibu salah, Lihat, kuis yang ini kita ditampilkan di ada sini, nama sekali kencing ya. Eh, oke. Jika Bapak Ibu sekalian salah dalam menjawab kuis yang ada di dalam video, itu tidak apa-apa, bisa diulang untuk menjawab lagi. Tapi tidak mengulang videonya dari awal, hanya saja mengulang mengulang untuk menjawab kuisnya. Nah, kemudian di akhir video akan ada icon berupa bintang. Nah, ini merupakan icon yang penting dalam tampilan materi berupa video pembelajaran. Jika video sudah akan menuju ke akhir, nanti akan muncul icon bintang. Kemudian akan ada tanda centang berwarna hijau, yaitu submit answer. Nah, submit answer yang di sini yang dimaksudkan adalah kuis yang telah Bapak Ibu jawab di tengah ataupun di akhir video tadi. Jadi pastikan jawaban Bapak Ibu itu sudah di-answer. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan video pembelajarannya dari awal hingga akhir, Bapak Ibu sekalian silakan pilih kembali ke course.
Tapi sekali lagi kami ingatkan untuk tetap memastikan bahwa jawaban kuis yang Bapak Ibu sekalian lakukan atau yang jawab pada di pertengahan video sudah disubmit. Nah, kemudian tampilan materi berupa kuis. Nah, selain kuis yang ada di dalam video, terdapat pula kuis yang untuk evaluasi terkait dengan materi yang baru saja dibahas. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kami mencoba untuk membuat tampilan materi-materi ini seinteraktif mungkin. Jadi silakan dibaca seluruh keterangan yang terdapat pada tampilan materi-materi tersebut. Silakan diikuti instruksinya dan diselesaikan hingga akhir. Nah, untuk tampilan kuis ataupun evaluasinya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan satu ataupun seluruh materi yang terdapat dalam pembelajaran mandiri, nanti di setiap bagian akhirnya itu akan terdapat kuis. Nah, silakan untuk mengerjakan kuisnya. Untuk pengerjaan kuisnya ini biasanya dikerjakan dalam waktu 3 menit, tapi ini disesuaikan dengan settingan dari microskill karena biasanya beda-beda untuk tema pelatihan yang satu dengan yang lainnya. Jadi silakan dibaca untuk keterangannya saja. Nah, kemudian untuk kuisnya ini, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk materi yang mengkhususkan kuis itu ada nilai minimal yang harus Bapak Ibu sekalian capai. Nah, apa yang terjadi jika Bapak Ibu sekalian tidak mencapai nilai minimal? uh, Bapak Ibu sekalian bisa mengulang pengerjaannya, bisa mengerjakan ulang kuisnya kembali. Jadi, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan kuisnya sampai memenuhi nilai minimal. Nah, setelah kuisnya telah memenuhi nilai minimal, maka Bapak Ibu sekalian dinyatakan bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian telah selesai untuk menyelesaikan seluruh materi yang ada di dalam microskill, nanti Bapak Ibu sekalian silahkan kembali ke course dengan mencari pilihan seperti yang ditampilkan ini. Sebagai contoh, eh, misalkan microskill yang Bapak Ibu sekalian akses adalah ancaman pembobolan akun pribadi dan pencegahannya. Ini dimisalkan saja. Jadi untuk kembali ke core silahkan mencari pilihan yang sesuai dengan nama microskill di atas. Nah, ketika sudah kembali ke tampilan course, pastikan seluruh materi yang Bapak Ibu sekalian kerjakan itu telah bertanda selesai. Jadi seperti ini contohnya kuis pencegahan kejahatan cyber itu tercentang selesai. Nah, maksud dari centang selesai di sini akan terganti secara otomatis jika Bapak Ibu sekalian menyelesaikan informasinya secara benar dan berurutan. Ketika Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan seluruh materinya dari awal hingga akhir dan semua materinya memiliki centang hijau dengan tulisan selesai seperti ini, berarti Bapak Ibu sekalian telah berhasil menyelesaikan microskill tersebut dan bisa lanjut ke daftar tema pelatihan. Nah, kemudian setelah dipastikan microskillnya sudah selesai, sekarang kita lanjut ke tahapan yang ketiga ataupun tahapan yang terakhir yaitu daftar pelatihan. Oke. Nah, di tahapan yang ketiga ini, di tahap daftar pelatihan, ketika Bapak Ibu sekalian telah berhasil menyelesaikan microskill yang tadi, Bapak Ibu sekalian silakan mencari pelatihan yang Bapak Ibu sekalian tuju. Jadi Bapak Ibu sekalian akan dikembalikan ke halaman awal seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian silakan pilih akademi, kemudian pilih menu aparatur sipil negara ASN
yang merupakan salah satu eh, pelatihan dari Akademi GTA atau Government Transformation Academy. Kemudian silakan mencari tema pelatihan yang akan Bapak Ibu sekalian daftar. Nah, eh, kami juga menyediakan shortcut ataupun jalan pintas supaya tidak membingungkan Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan, dalam mendaftar pelatihan yang akan kita laksanakan. Jadi, ketika Bapak Ibu sekalian telah berhasil melalui microskill, Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke sini, ke link tree-nya, dan memilih tema pelatihan sesuai dengan pelatihan yang akan didaftar. Jadi kembali lagi kami informasikan bahwa Linktree ini memang sudah kami pangkas eh, efisien mungkin supaya Bapak Ibu sekalian bisa langsung menuju link yang Bapak Ibu inginkan tanpa berseluncur lagi di platform digitalan. Nah, sebagai contoh, ketika Bapak Ibu sekalian menyelesaikan pembelajaran mandiri dari video dari tema pelatihan Video Production for Government Campaign yang ini, langkah selanjutnya adalah silakan langsung memilih tema pelatihan yang dituju. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian memilih ini, nanti akan membawa Bapak Ibu sekalian ke eh, daftar tema pelatihan. Seperti ini. Oke. Nah, nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika apa yang terjadi jika Bapak Ibu sekalian tidak menyelesaikan micro skill terlebih dahulu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali. Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu sekalian tidak menyelesaikan micro skill dan langsung menuju ke link tema pelatihan, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada keterangan belum eligible karena Bapak Ibu sekalian belum menyelesaikan micro skill sebelumnya. Jadi pastikan micro skill yang tadi telah diselesaikan dan pastikan micro skill yang dikerjakan yang diselesaikan itu sesuai dengan pasangan tema yang akan didaftarkan. Nah, ketika di cross skill-nya, ketika tema pelatihan yang dituju sudah benar dan sudah berpasangan dengan micro skill yang telah diselesaikan, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi akan muncul nama pelatihan, kemudian informasi terkait dengan tanggal penyelenggaraan dan lokasi pelatihan, kemudian informasi lebih lengkap terkait dengan pelatihan, dan di sini juga terdapat silabus. Silabus ini berisi tentang informasi ataupun materi-materi yang akan Bapak Ibu sekalian pelajari uh, di pelatihan nantinya. Nah, jika dipastikan semuanya sudah benar, silakan pilih daftar sekarang. Nah, tombol di sini akan berubah menjadi biru ataupun daftar sekarang ketika program satunya itu eligible. Maksudnya micro skill yang telah Bapak Ibu sekalian kerjakan tadi itu sudah selesai dan sudah dituntaskan. Nah, ini merupakan tahapan akhir untuk mendaftar di tema pelatihan. Jadi, Bapak Ibu sekalian diminta untuk memasukkan data-data kepegawaian Bapak Ibu seperti NIP, kemudian jabatan, kemudian pangkat golongan, kemudian instansi pemerintahan ataupun sekolah dari sekolah mana, kemudian jenjang pendidikan terakhir. Kemudian di sini akan ada dua kolom yang mewajibkan Bapak Ibu sekalian untuk mengupload berkas. Berkas berupa yang pertama itu surat tugas ataupun surat keterangan ataupun juga kartu pegawai. Jadi dari tiga ini bisa dipilih salah satu. Uh, jadi di sini kami tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian, silahkan mengupload berkas yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian merupakan pegawai di instansi ataupun di sekolah tempat Bapak Ibu sekalian mengajar. Kemudian berkas yang satunya lagi adalah ijazah terakhir SKL ataupun transkrip.
Jadi jika Bapak Ibu sekalian memiliki file yang di mana ijazahnya sudah tergabung dengan transkrip itu tidak apa-apa langsung diupload saja, tidak usah dipisahkan. Yang penting memuat di antara ketiga berkas ini. Nah, ketika semuanya sudah dilengkapi, silakan pilih selanjutnya. Dan kemudian di sini akan ada ketentuan dan juga pernyataan. Ini bisa dibaca-baca saja, kemudian dicentang, lalu submit pendaftaran. Nah, setelah berhasil mendaftar akan muncul notifikasi bahwa pendaftarannya Bapak Ibu sekalian sudah berhasil. Tapi perlu kami ingatkan kembali, pastikan pelatihan yang Bapak Ibu sekalian daftarkan itu sesuai dengan yang telah diinstruksikan. Jadi mohon dipastikan tanggal penyelenggaraannya, kemudian siapa penyelenggaranya, eh, kemudian diselenggarakan secara apa. Jadi sebagai contoh, untuk pemanfaatan AI di pemerintahan itu nanti akan diselenggarakan selama 4 hari dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Begitu pula dengan tema pelatihan visualisasi data yang juga dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 27. Sedangkan untuk tema pelatihan video production for government campaign akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 28 Februari. Nah, untuk penyelenggaranya di sini adalah BBPSDMP Makassar dan ketiga pelatihan ini akan diselenggarakan secara online. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu sekalian cross-check selama melakukan pendaftaran. Pastikan informasi terkait dengan pelatihannya betul-betul sesuai dengan tema pelatihan yang akan Bapak Ibu sekalian daftar. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja terkait dengan tata cara ataupun tutorial pendaftaran. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti selama melakukan pendaftaran jika menemukan kendala silakan dicocokkan dengan panduan pendaftaran yang ini dan ataupun jika terdapat kendala di luar dari eh, apa yang ada di panduan ini kami terbuka untuk dihubungi silakan menghubungi nomor kontak admin yang tertera di halaman terakhir di panduan pendaftaran GPA ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah sosialisasi terkait dengan program Digitalen dari Komdigi dan juga terkait dengan tutorial pendaftaran program dari Komdigi, program Digitalen ini. Eh, Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait hal-hal yang baru saja saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah jelas atau justru bingung? Dari SMA 8 Wajo. Iya, Bu, silakan. Ingin bertanya Pak, jadi untuk mengikuti pelatihannya itu harus menyelesaikan micro skill-nya sebelum tanggal 24 dulu ya Pak? Iya, Bu, betul sekali. Jadi jadi tidak bisa mengikuti pelatihan kalau belum selesai micro skill-nya sebelum tanggal 24 Pak. Iya, Bu, betul. Untuk saya tambahkan sedikit ya Bu. Untuk micro skillnya ini sebenarnya mudah Bu. Cuma memang tadi cara pengoperasiannya saja yang harus dicermati step by step. Jadi sebenarnya jika Bapak Ibu meluangkan waktu mungkin sekitar 30 menit ataupun 1 jam itu bisa langsung selesai dalam sekali pengerjaan karena uh, micro skillnya ini hanya diselesaikan secara berurutan dari awal hingga akhir. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan micro skill-nya, baru bisa mendaftar ke pelatihan yang dituju. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Ibu? Iya Pak, ya sudah jelas. Oke, baik. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian,
mungkin perlu dicermati kembali ya, micro skill di sini sebenarnya bukan untuk menghambat Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pendaftaran, cuma disesuaikan dengan tujuan awalnya bahwa micro skillnya ini akan memberikan pengetahuan dasar terkait dengan tema pelatihan yang akan Bapak Ibu sekalian ikuti. Karena dikhawatirkan pada saat Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan nantinya, terdapat beberapa materi yang mungkin Bapak Ibu tidak ketahui sebelumnya. Nah, di penyelesaian micro skillnya ini ditujukan untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi silahkan disesuaikan ataupun diselesaikan micro skillnya. Cuma itu tadi yang harus digarisbawahi adalah Bapak Ibu sekalian harus em, mengetahui pasangan tema pelatihan yang akan Bapak Ibu sekalian ikuti dan juga micro skill yang harus diselesaikan. Kemudian ya saya baca pertanyaan dulu ya Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Oke. Nah, bagi yang sudah punya akun Digitalen sebelumnya itu silakan dicoba login, dipastikan dulu akunnya masih aktif. Nah, jika berhasil login, silakan langsung masuk ke tahapan microskill. Jadi tidak usah membuat akun Digitalennya lagi karena sebelumnya memang sudah punya akun Digitalen. Jadi silakan langsung ke tahapan microskill hingga selesai. Oke, kemudian ada yang bertanya terkait dengan presentasinya. Oh, izin saya sampaikan lagi ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang tadi saya presentasikan ini semuanya sudah ada di Linktree. Linktree-nya sudah saya bagikan di dalam grup. Jadi silakan diakses. Pokoknya semua informasi terkait eh, tutorial pendaftaran pelatihan itu sudah kami masukkan di dalam Linktree. Jadi silakan dibaca-baca saja ataupun diakses seluruh link yang ada di Linktree-nya. Pun jika ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran ini yang tidak termuat di dalam panduannya, itu bisa langsung menghubungi kami atau menghubungi admin yang ada di dalam grup WA. Oke. Nah, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Henry Supandit terkait dengan apa terkait dengan hal ini. Ada ketika mendaftar ke LMS ada tulisannya you cannot enroll yourself in this course. Nah, perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa saat Bapak Ibu sekalian akan mengakses microskill, karena memang trafficnya agak tinggi, jadi itu membutuhkan waktu beberapa menit, sekitar 15 hingga 30 menit. Jadi setelah berhasil mendaftarkan diri ke microskill dan akan mengakses materinya, memang akan muncul di beberapa kasus memang akan muncul hal seperti ini dengan keterangan bahwa peserta tidak bisa mengenroll dirinya sendiri ke microskill. Nah, itu butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit karena akun digitalnya Bapak Ibu sekalian itu masih ada di dalam antrian. Jadi menunggu untuk dimasukkan ke dalam akses microscale. Jadi silakan ditunggu saja. Oke. Ibu Darnawati, ya silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, Saya Darnawati dari SMA Negeri 19 Bone. Yang ini saya ya. tanyakan Pak, ini yang ini kan pesertanya ini Pak kan tidak sekaligus ya Pak, kan ada batch-nya. Nah, di sini Pak yang walaupun misalnya namanya itu belum ada di batch 1, apakah harus mendaftar pelatihan ini Pak sebelum tanggal 24 atau bagaimana Pak? Baik. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ya, Ibu. Saya izin Iya Pak. dulu untuk membuka file draft daftar peserta. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah mendapat informasi terkait dengan pembagian tema-tema pelatihan masing-masing yang akan diikuti? Apakah sudah? Sudah Pak. Sudah Sudah Pak. ya. Oh ya, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Oke,
Ya, izin Bapak Ibu sekalian, ini adalah draft daftar peserta yang akan mengikuti pelatihan. Nah, terkait dengan pertanyaannya Ibu tadi, sebisa mungkin seluruh peserta yang terdapat namanya, yang ada namanya di dalam daftar ini itu untuk mendaftar dan menyempatkan dirinya untuk ikut mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah tertera di dalam penyampaian ini. Apakah saya izin konfirmasi lagi Bapak Ibu sekalian, apakah penyampaian ini sudah dibagikan ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, sudah ya. Sudah, Ya, Pak, sudah. Iya. oke, sudah. oke, baik. Ya, terima kasih. Jika memang sudah dibagikan, silahkan dipastikan dulu semua peserta yang ada di dalam daftar nama ini untuk mendaftar di tema pelatihan sesuai dengan pembagian tema masing-masing. Jadi, jika ada guru-guru yang mungkin berminat untuk mendaftar di tema pelatihan yang di tema pelatihan yang akan kita selenggarakan dimulai tanggal 24 Februari nanti, sedangkan namanya tidak tertera di dalam daftar ini, itu nanti akan kami jadikan cadangan terlebih dahulu dan akan kami konfirmasi kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selaku rekan ataupun mitra kami dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Jadi, yang kami prioritaskan adalah seluruh Bapak Ibu sekalian yang ada namanya di daftar ini. Jadi setiap data yang masuk ke kami akan kami cross check. Oh, Bapak ini telah mendaftar, Bapak ini yang belum, seperti itu. Oke, Ibu, apakah sudah jelas? Jadi Pak, kan saya Pak kemarin itu daftarnya di video production, tetapi nama Ya. saya lihat belum ada di situ Pak. Jadi saya ini tidak berhak dulu mendaftar sebelum tanggal 24 Pak. Begitu? Kalau terkait hal tersebut nanti saya konfirmasi dulu ya Bu ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan karena datanya ini kami dapatkan dari sana. Nah, jika memang ada pembaruan data ataupun mungkin datanya namanya Ibu tidak masuk di dalam situ, nanti saya coba konfirmasi dulu ya Bu. Nanti jika memang belum ada, nanti mungkin Ibu akan kami masukkan ke cadangan karena mungkin tidak menutup kemungkinan menjelang hari pelatihan itu biasanya ada yang mengundurkan diri. Jadi ada baiknya mungkin silahkan Ibu untuk mendaftarkan juga. Pun kalaupun semua dari kuota ini terpenuhi, nanti Ibu akan kami ikutkan di batch selanjutnya seperti itu. Oh iya Pak. Terima kasih Iya. Pak. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya lanjut baca chat dulu. Sepertinya banyak yang bertanya ini. Oke, ini yang tadi link tree-nya sudah saya kirimkan di grup ya Bu. Oke, terkait link tree-nya ini nanti saya akan sematkan sebagai eh, pesan yang dipin di grup. Kemudian saya akan masukkan juga di deskripsi grup supaya Bapak Ibu sekalian tidak sulit untuk mengaksesnya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Haryanti, berapa maksimal microskill yang diselesaikan? Jadi microskill yang Bapak Ibu selesaikan ini hanya satu, tapi harus sesuai dengan tema pelatihan yang Bapak Ibu sekalian tuju. Jadi itu intinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum mendaftar di di sebelum mengakses micro skill, Bapak Ibu sekalian harus mengetahui dulu saya akan ikut tema pelatihan apa. Setelah mengetahui, silakan cek micro skill apa yang harus diselesaikan. Saya izin share screen lagi kalau begitu. Nah, yang menjadi penting adalah di bagian sini. Nah, ini merupakan pasangan dari micro skill yang harus diselesaikan dan juga tema pelatihan yang bisa didaftar. Jadi sebagai contoh saya ulang lagi, ketika Bapak Ibu sekalian ingin mendaftar di tema pemanfaatan AI di pemerintahan, maka micro skill yang Bapak Ibu yang harus selesaikan adalah yang ini, yang dasar-dasar implementasi kecerdasan artifisial. Micro skill yang lain itu bisa dikesampingkan dulu karena belum dibutuhkan pada saat ini. Karena untuk mengakses
untuk bisa mendaftar di tema pelatihan pemanfaatan AI di pemerintahan, Bapak Ibu sekalian harus menyelesaikan micro skill dasar-dasar implementasi kecerdasan artifisial seperti itu. Izin Bapak Ibu sekalian, maaf tadi ada kendala jaringan. Mohon maaf. Oke. Eh, Kembali saya ingatkan ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi terkait dengan pertanyaan yang telah kita bahas tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menjadi penting adalah pasangan dari micro skill dan juga tema pelatihan. Jadi itu yang harus dicek ataupun di cross check berkali-kali di panduan pendaftaran agar Bapak Ibu sekalian tidak salah mendaftar dan bisa langsung eligible untuk mendaftar di tema pelatihan. Oke, silakan dari Ibu Anissa Uniarti. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Silakan. Baik, ya, terima kasih. Kami dari SMA Negeri 5 Selayar untuk peserta kelas video production itu yang awalnya Ibu Selviana digantikan oleh Ibu Fitriana, Pak, dan sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan sudah ada daftar terbarunya kemarin yang di-share ke grup, tapi yang saya lihat tadi di layar itu ternyata daftar yang sebelumnya, Pak, yang bukan yang update. Oke. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas informasinya ya Bu. Sebelumnya memang saya baru dapat satu kali pengiriman data dari Dinas Pendidikan Provinsi dan memang jika ada pembaruan data terkait dengan pergantian nama guru yang mungkin akan mengikuti pelatihan nantinya, nanti akan saya cross-check kembali ke Dinas Pendidikan apakah memang ada data terbaru terkait daftar peserta yang akan mengikuti pelatihan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu terkait dengan informasi ini. Ya, oke baik Ibu. Nanti Baik, akan terima kasih. nanti datanya akan kami update ya Bu. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Bapak atau Ibu ini, Pak Dena O Karuniawan. Saya lihat di jadwal pendaftaran akun. Oke. Ah, oke. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian, uh, oke. Sepertinya putus-putus ya Bapak Ibu. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Mohon Ya, untuk terdengar, Pak. direspon. Masih Pak, masih Oke, terdengar jelas. oke, baik. Saya lanjut untuk bahas terkait dengan pertanyaan Bapak Dena Okaruniawan. Terkait dengan hal ini, sebelum mendaftar pelatihan, silakan untuk meng-cross-check siapa penyelenggaranya, kemudian tanggal penyelenggaraan pelatihan. Jadi perlu diingat bahwa penyelenggara pelatihan kita pada kali ini adalah BBPSDMP Makassar. Nah, jika Bapak Ibu sekalian menemukan pelatihan yang serupa dengan nama yang sama persis, pastikan untuk mengecek penyelenggaranya dan juga mengecek tanggal penyelenggaraannya. Takutnya nanti Bapak Ibu sekalian pendaftarannya ternyasar di pelatihan di UPT lain. Soalnya selain dari kami selaku BBPSDMP Makassar, pelatihan ini juga diselenggarakan, pelatihan sejenis seperti ini juga diselenggarakan di beberapa bagian di Indonesia, seperti ada yang kayak di Medan, kemudian di Jakarta, walaupun itu diselenggarakan secara online juga. Jadi pastikan untuk penyelenggaranya itu memilih yang Makassar. Karena untuk Makassar itu untuk wilayah kerjanya itu meliputi Indonesia Timur dan juga sebagian Nusa Tenggara. Tapi perlu saya luruskan lagi Bapak Ibu sekalian untuk pelatihan kita kali ini itu hanya peserta yang disarankan oleh Dinas Pendidikan saja yang kami terima sebagai peserta karena ini merupakan program kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, kemudian oke. Apakah file presentasi terkait proses pendaftarannya akan dibagikan? Ya,
Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk file presentasinya tadi itu sudah ada di Linktree, jadi silakan diakses. Linktree-nya ada di grup WA. Nanti kami bantu untuk masukkan di deskripsi grup supaya mudah diakses dan juga di-pin juga. Oke, dari Pak Kasbudin, mohon penjelasannya Pak, status setelah konfirmasi nomor HP menjadi belum eligible. Eh, Belum eligible di sini dimungkinkan bahwa Bapak kemungkinannya Bapak langsung menuju ke link untuk mengakses tema pelatihan. Nah, ketika Bapak langsung menuju ke tema pelatihan tanpa menyelesaikan micro skill-nya, nanti yang muncul adalah seperti ini. Jadi pastikan micro skill-nya Bapak Ibu sekalian telah diselesaikan terlebih dahulu. Oke, Ibu Haryanti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Kan saya sudah mendaftar, Pak. Kemudian saya sudah akses di bagian micro skill. Kemudian saya memilih micro dasar implementasi kecerdasan artifisial. Nah, di sini sudah masuk di LMS, tapi ada muncul Pak keterangan you cannot enroll yourself in this course. Kemudian ada continue. Nah, ketika saya klik continue, itu yang muncul hanya video. Setelah Hmm. itu tidak ada lagi Pak. Jadi maksudnya eh, ini saya harus bagaimana lagi untuk menyelesaikan ini micro skill ini Pak? Karena setiap saya klik continue itu diarahkan saja video ke video tampilan depan dan terus tampilannya itu hanya dasar-dasar implementasi kecerdasan artifisial. Sejak mungkin dibantu Pak, bagaimana selanjutnya untuk mengakses micro skill ini untuk menyelesaikan Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Haryanti. Sepertinya, alhamdulillah ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun yang saya lihat ini cuma beberapa orang yang mengaktifkan kameranya, tapi ternyata di belakang layar sudah banyak yang mempraktekkan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, terkait dengan pertanyaannya dari Ibu Haryanti tadi, saya akan jelaskan kembali bahwa memang pada saat mendaftar microskill dan mengakses materinya pada saat membuka itu nanti ada keterangan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengenroll diri sendiri terhadap microskill yang yang dituju. Ini maksudnya bahwa data akun digitalnya Bapak Ibu sekalian itu telah masuk di daftar antrian. Jadi memang memerlukan waktu tunggu untuk server memasukkan akses akun digitalan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengakses materi-materinya. Jadi, Bapak Ibu sekalian silahkan untuk menunggu sekitar 15 hingga 30 menit sampai antrian untuk masuk ke akses materi ini bisa juga sampai ke akunnya Ibu. Jadi, memang seperti itu. Saya juga baru dapat informasi dari pusat bahwa memang karena ini hal yang baru dan sepertinya memang banyak peserta yang tiba-tiba langsung mendaftarkan diri pada microskill sehingga membutuhkan waktu tunggu ataupun terjadi antrian pada saat akan masuk di akses materi microskill. Jadi silakan ditunggu saja karena itu merupakan hal yang sebenarnya hal yang lumrah terjadi pada saat Bapak Ibu sekalian akan mengakses materinya karena terdapatnya antrian untuk mengakses materinya seperti itu tadi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini tadi di chat ada pertanyaan dari Ibu Nurul Rahmi Burhanuddin, maaf. Hampir sama ya jawabannya seperti Ibu Haryanti tadi. Jadi itu sudah benar, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah benar. Hanya saja mohon menunggu sekitar 15 sampai 30 menit sampai Bapak Ibu bisa mengakses materi karena sedang terjadi antrian pada saat mendaftar ke materi yang akan diakses. Kemudian dari Pak Andi, apakah ada grup lain selain grup digital? Untuk grup lain, setahu saya tidak ada ya Pak. Jadi untuk seluruh penyampaian terkait informasi ini nanti kita upayakan untuk tetap mengirimkan informasinya di grup WA. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian setelah mengetahui daftar namanya,
dan belum masuk ke dalam grup WA bisa mengkontak narahubung ataupun nomor admin yang tertera di halaman terakhir panduan pendaftaran tadinya, biar bisa kami bantu masukkan ke dalam grup. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Oke, dari Ibu Hasreni Rahman, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang ingin Waalaikumsalam saya tanyakan, warahmatullahi Pak, wabarakatuh. yang ingin saya tanyakan terkait pelatihannya nantinya, Pak, yang tanggal 24 sampai tanggal 27, karena saya lihat dari daftar nama saya sudah ada di kelas visualisasi data. Dan pelatihannya kan tanggal 24 sampai tanggal 27. Apakah nantinya pelatihan ini mengganggu jam sekolah? Kan sistemnya online, Pak. Ataukah di luar jam sekolah? Mungkin itu saja, Pak. Ya, baik. Eh, Baik, terima kasih Ibu Hasreni Rahman terkait dengan pertanyaannya. Untuk pelaksanaan pelatihannya ini memang nanti akan diselenggarakan dari pagi dan memang itu akan bertepatan dengan jadwal mengajar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi, jika memang itu bertepatan dengan jadwal mengajarnya Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu telah mendapatkan izin dari pihak sekolah dan juga diupayakan nanti dari dari Dinas Pendidikan ada himbauan untuk masing-masing sekolah untuk membebas tugaskan Bapak Ibu sekalian dulu untuk mengikuti pelatihan ini, seperti itu. Oke, Iya. terima kasih, Pak. Ya, ya. Iya, ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena sudah menjelang waktu untuk asar juga di waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin saya akan sampaikan kembali untuk kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, uh, pendaftaran, dalam alur pendaftaran ini, Bapak Ibu sekalian akan melalui tiga tahapan yang utama, yaitu yang pertama mendaftar akun Digitalen, kemudian yang kedua adalah menyelesaikan microskill, kemudian yang ketiga adalah mendaftar di tema pelatihan yang dituju. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian melalui tiga tahapan ini. Nah, untuk terkait dengan update progres siapa saja yang telah mendaftar itu nanti akan kami infokan per hari di grup masing-masing. Jadi silakan dipantau saja siapa yang telah mendaftarkan, yang telah berhasil mendaftar pada tema pelatihan yang akan diikuti di tanggal 24 Februari nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin bentar dulu. Apakah di dalam Zoom ini ada Pak Ansar dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel? Saya cek dulu ya Pak, Bu. Oh ya. Ternyata nanti pada saat pelatihan saja nanti ada pengarahan, baru ada pengarahan dari Dinas eh, Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah mengikuti sosialisasi program Digitalan pada hari ini dan juga telah menyimak bagaimana tutorial mendaftarkan diri di platform Digitalan. Saya yakin semangatnya para guru-guru ini masih sangat besar untuk memperkaya diri dengan mencari ilmu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan bosan-bosan ketika mendapat masalah dalam
pendaftaran di digitalan ini, silakan ditanyakan ke kami terkait dengan kendala yang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu sekalian, untuk untuk sosialisasinya ini kami belum menyediakan absen. Nanti absensinya itu pada saat mengikuti pelatihan, pada saat penyelenggaraan pelatihannya. Jadi sosialisasi ini bersifat walaupun bersifat wajib, kami belum menyediakan absen untuk peserta. Hanya saja nanti absennya akan kami share ketika pelatihannya dimulai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Izin Bapak Ibu sekalian. Baik. Wah, ternyata masih banyak yang aktif ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk mengambil gambar dalam hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon izin, silakan untuk tersenyum menghadap ke kamera dalam hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Sampai berjumpa di hari pelatihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.